Sobat Sehat, ada yang baru toh di sini, di tempat baru Ki. Kali ini saya sudah sama Kabag Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan sama bapaknya. Ini boleh kenalan dulu Pak Kabag. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marinus Hardi Samfeliling, dipanggil Hardi. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan di kantor cabang BPJS Kesehatan cabang Mamuju. Jadi panggil Pak ini atau Kak atau? Panggil abang aja lah. Oh abang, Abang Hardi gitu ya. Jadi Bang Hardi ini BPJS Kesehatan itu ada sejak tahun berapa nih Pak menemani peserta-peserta JKN ini sampai sekarang ini? Ya, BPJS Kesehatan sebenarnya sudah ada sejak lama ya sebenarnya. Cuman dia transformasinya itu dari PT Askes Persero, jadi transformasi ke BPJS Kesehatan itu per 1 Januari 2014. Nah, jadi PT Askes Persero transformasi namanya menjadi BPJS Kesehatan di 1 Januari 2014. Oh itu yang kartunya warna kuning itu ya Pak ya dulu ya Pak? Iya, yang zaman dulu itu kan yang tipis itu. Askes. Itu siapa yang punya tuh? Nah itu sama Ji teman-teman, ternyata Askes sama BPJS sama. Lalu selama bertahun-tahun ini pasti ada perubahan dong Pak. Itu pelayanannya bagaimana dari dulu sampai sekarang itu seperti apa? Ya, pelayanan sebenarnya untuk pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan nasional ini sebenarnya pelayanannya itu sudah sejak lama ya. Sama lah, prosedurnya pun juga hampir sama, cuman mungkin ada beberapa perubahan karena kita sekarang sudah di era digitalisasi. Nah, jadi untuk pelayanan peserta program jaminan kesehatan ini kita semuanya melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Nah, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu biasanya disebut dengan ada FKTP, kemudian dokter praktek mandiri, kemudian dokter gigi praktek mandiri juga, kemudian ada juga klinik pratama. Nah, kemudian pada saat pasien sudah di FKTP tersebut, apabila pasien perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut dalam artian untuk penanganan dokter spesialis, nah itu secara indikasi medis boleh dokter di FKTP tersebut melakukan rujukan ke FKRTL. Sampai di FKRTL nanti ditangani oleh dokter spesialis. Seperti itu. Secara prinsip sebenarnya sama dari awalnya. Askes ya. Iya. Jadi di FKTP pertama, ya, baru FKTP dulu, baru kalau perlu rujukan baru dirujuk. Iya, atas indikasi medis. Indikasi medis. Dalam tanda kutip indikasi medis. Ya, jadi kalau parah sakit kita baru dirujuk ke rumah sakit. Iya benar. Jadi nggak serta-merta langsung dirujuk gitu. Nggak langsung masuk rumah sakit orang. Kecuali mungkin gawat darurat ya Pak ya baru masuk. Gawat darurat. Untuk mengetahui kalau vaskes pertama itu ada di mobil JKN ya Pak ya? Ada di mobil JKN itu ada. Nah, jadi peserta juga kami himbau sebenarnya seluruh peserta JKN mengakses mobil JKN dengan mendownload dulu di aplikasi ada di Play Store atau di untuk yang menggunakan iOS itu. Nah, dalam satu genggaman itu semua ada di situ. Jadi sebenarnya gampang sih orang. Iya. Gampang Ji, tinggal download saya mobil JKN. Sebenarnya sederhananya untuk mengetahui segalanya. Simpel. Kalau misal nih Kak, Bang ya salah ya. Misal nih Bang, kalau misal peserta JKN ini mau langsung ke rumah sakit, tidak melalui FKTP itu bagaimana? Iya. Untuk kondisi yang langsung ke rumah sakit itu adalah kondisi-kondisi kegawat daruratan atau kondisi emergensi. Nah, kondisi emergensi ini diperbolehkan ke seluruh fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit, baik yang sudah bekerja sama maupun yang belum bekerja sama. Jadi nanti kalau sudah nyampe di IGD, nah IGD-nya itu nanti ada dokter yang memeriksa, nah, ada kriterianya lagi, apakah memang masuk dalam kriteria emergensi atau tidak. Begitu. Jadi begitu. Jadi misal di perantauan sana jauh dari FKTP-nya. Ya, benar. Nah, itu bisa langsung ke gawat darurat. Jangan juga ditahan-tahan untuk pulang ke FKTP pertama ya, Pak ya. Iya. Iya, Bang ya. Tapi dia kondisinya harus yang emergensi ya, ada kriterianya nanti. Ada kriteria emergensi. Benar, yang itu boleh langsung ke terdekat. Jangan yang sakit-sakit sedikit saja mau langsung masuk langsung ke UGD. Iya, harus ke FKTP dulu. Jangan dong. Terus kalau misal begini Kak,
Kalau rumah sakitnya tidak kerja sama BPJS itu bagaimana? Apakah boleh seperti itu atau bagaimana? Iya, boleh. Untuk kategori emergensi, kemudian rumah sakit tersebut belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, itu boleh pasien ditangani terlebih dahulu untuk kasus kegawat daruratannya. Nah, setelah kasus kegawat daruratannya terpenuhi, rumah sakit yang belum bekerja sama tersebut wajib untuk merujuk kembali ke rumah sakit yang sudah bekerja sama. Yang penting aman dulu lah ya. Yang penting ya, kita lebih prioritas untuk penanganan pasien terlebih dahulu untuk yang kegawat darurat. Jadi misal kalau kecelakaan ya benar. Aman Ji. Jadi nggak ditolak. Nggak ditolak ya. Masa berdarah-darah di situ ditolak, kasihan. Terus bagaimana kalau itu orang mau ke Vaskesnya Kak? Itu berkas-berkas apa saja yang perlu mereka bawa? Apa harus dibawa KTP Kakak? Ya. Nah sekarang kita lebih mudah lagi. Jadi para peserta program JKN untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan baik di FKTP maupun di FKRTL hanya membawa KTP saja. Hanya membawa KTP. Jadi kita tidak perlu membawa kartu karena sampai saat ini pun juga kita tidak ada lagi namanya pencetakan kartu. Hari gini loh. Hari gini? Ya nggak ada lagi. Aman lah ya. Nggak perlu pakai kartu-kartu. Cukup lagi. KTP aja. Cukup memperlihatkan saja KTP. Atau lebih simpel lagi, download mobile JKN. Di dalam mobile JKN itu ada kartu Indonesia Sehat digital. Suku satu aja aplikasinya, filenya di situ lengkap nih di dalam gitu ya. Perlu akses apapun. Iya. Jadi sebenarnya digitalnya ada. Walaupun kita bertele-tele kemana-mana pun, satu aja solusinya teman-teman. Satu. Mobil JKN. Download semuanya ada di situ. Perlu A, I, U, E, O biar sakit gigi Ki jual lewat situ juga bisa. Yeay! Lalu untuk aplikasi mobil JKN ini Kak, selain KIS digital, menu lain yang kira-kira menunjang untuk kenyamanan peserta JKN apa nih Kak? Ya, di dalam aplikasi mobile JKN ini sudah banyak fitur ya yang sudah diakomodir di dalam aplikasi mobile JKN oleh BPJS Kesehatan. Contohnya itu ada informasi program JKN, kemudian lokasi Vaskes, lokasi fasilitas kesehatan. Kalau kita mau mengakses fasilitas kesehatan, kita bisa lihat tuh di mana yang lebih terdekat. Kalau misalnya kita di luar Vaskes terdaftar, misalnya kita terdaftarnya di Kabupaten Mamuju, kemudian kita tiba-tiba liburan lah, kemudian tiba-tiba sakit dan kita sakit di Makassar misalnya. Nah, kita cukup lihat mobile JKN, aksesnya ada puskesmas terdekat nih dari sini. Nah, kemudian ada juga fitur yang paling utama dan jadi idol sekarang itu adalah antrian. Oh, antrian. Ya, pendaftaran melalui antrian mobile JKN. Itu lebih mudah aksesnya untuk. Jadi kita kalau misalnya mau berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, kita cukup mengantri. Ya, antriannya itu kita ngambil antrian itu di aplikasi mobile JKN. Jadi kita tidak perlu lagi lama-lama ngantri. Kadang kan dulu itu dari subuh gitu datang ke rumah sakit, sore baru dilayani. Jadi ini 15 menit sebelum pelayanan dilaksanakan atau poli buka di Vaskes, peserta sudah bisa datang. Iya, jadi antrian mobile JKN ke sana tidak perlu nih lama-lama menunggu. Iya, jadi kita nggak perlu lagi. Kita nggak manual-manual lagi. Betul itu. Manual lagi gitu. 2024 Bices. Sudah mau lewat lagi ya, 2025. Iya, sudah bulan berapa ini? Sudah masa mau capek-capek terus dengan segala permasalahan manual, duniawi ya? ini. Terus ini Kak, ada enggak penyakit yang dijamin sama yang tidak dijamin sama BPJS Kesehatan? Penyakit yang tidak dijamin itu ada, yang contohnya itu yang tidak sesuai dengan prosedur, kemudian atas permintaan sendiri, kemudian program kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk kecelakaan lalu lintas ini yang menjadi penjamin pertama adalah PT Jasara Harja. Itu sudah diatur semuanya di regulasi di Peraturan Menteri Keuangan nomor 141 2018. Itu sudah ada. Kemudian ada juga beberapa yang memang karena
kondisi hobi membahayakan, nah, beragam sebenarnya itu sudah diatur semuanya di dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018. Jadi kalau yang hobinya pergi lompat dari sana ke sana, dari Mamuju City mungkin langsung aja lompat, nah itu tidak ditanggung. Jadi jangan membahayakan diri sendiri. Gitu. Aduh, jangan dong. Sama sebenarnya ada satu Kak yang yakin Kak Tiana tanggung ini JKN. Kanker Kak. Kanker itu dijamin. Nah, ada satu jenis kanker yang tidak ditanggung Bang. Kantong kering. pasti nggak dijamin dong. Oh gitu, boleh lah, kita jamin lah. Oh dijamin masing-masing. Oh. Dijamin keuangan masing-masing gitu. Iya. Masing-masing aja kalau gitu. Kalau kanker, masalah kanker yang satu itu udah tolong. Terus kalau misal ada pengaduan nih Kak, Bang, pengaduan atau pertanyaan terkait layanan ini mengadu ke siapa? Kepada siapa aku mengadu? Kalau pengaduan itu sebenarnya sudah banyak karena layanan ya. Di Mobile JKN lagi. Sederhana aja. Mobile JKN lagi ada, tapi di setiap fasilitas kesehatan itu nanti kan ada barcode. Nanti peserta itu setiap mau ke vaskes itu boleh kalau misalnya ada pelayanan yang tidak sesuai gitu dengan prosedur, atau misalnya mereka mendapatkan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya minta iur biaya atau segala macam, itu boleh silahkan diadukan ke BPJS Kesehatan itu melalui QR code-nya ada. Itu ada aplikasi yang namanya pesan setelah mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian di aplikasi Mobile JKN juga. Kemudian ada juga boleh secara langsung. Nah, langsung itu di setiap fasilitas kesehatan itu, terutama di rumah sakit itu sudah ada fotonya, foto-foto artisnya BPJS Kesehatan ya, dengan artisnya rumah sakit. Oh, artisnya rumah sakit. Nah, jadi di 5 titik itu ada di pendaftaran rawat jalan, kemudian di IGD, di rawat inap, di instalasi farmasi itu sudah ada beragam sebenarnya. Nanti peserta itu sudah bisa melihat di terpampang fotonya. Plus kontaknya. Jadi kalau mungkin mengadu, mungkin ada di foto-fotonya di situ. Tinggal dilihat, buka mata baik-baik. Terus catat atau langsung QR saja mungkin. Boleh QR. Lebih simpel itu ada QR code-nya. Nggak perlu catat. Mau masuk 2025. Mobile JKN juga boleh. Iya, aplikasi Mobile JKN ada sebenarnya. Semua gampang sekarang. Dipermudah Miki juga nalayani Ki juga, permudah Miki juga BPJS. Mungkin juga mengadu ada juga. Jadi sebenarnya apa yang kurang ini? Kurang lagi. Terus ini kalau begitu harapan nggak? Kan selalu peserta yang berharap ke kita. Ya. Kali ini kita apa harapan tak ke teman-teman peserta JKN ini? Iya, harapannya BPJS Kesehatan, kami berharap karena ini adalah program pemerintah dan seluruh peserta, seluruh penduduk wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, kemudian yang kedua, setiap peserta yang sudah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan, terutama untuk peserta-peserta mandiri, jangan lupa iurannya dibayar. Supaya pada saat mendapatkan pelayanan, mengakses layanan itu kartunya sudah aktif. Jadi tidak terhambat karena kondisi kartunya tidak aktif. Kemudian kami juga berharap setiap pelayanan yang diberikan dalam program JKN itu adalah sesuai dengan indikasi medis. Jadi jangan minta rujukan. Itu tidak dijamin. Betul. Jadi yang repot-repot, sesuai saja prosedur gitu. Sesuai prosedur itu akan dilayani. Fasilitas kesehatan itu akan menjamin pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jangan buat-buat itu penyakit. Nanti sakit betulan Ki. Begitu jika dia. Nah, itu di teman-teman sebenarnya semua itu sederhana. Mobile JKN ada. Sebenarnya semua itu ini hanya info tambahan agar teman-teman lebih paham. Semua itu ada di Mobile JKN. Download Miki saja itu pasti itu aplikasi satu tidak penuh di memori, kayaknya lebih banyak video-videonya ayammu. Foto-foto konten-kontennya gitu ya. Kayaknya itu dulu deh kan.
Itu mi dulu. Kami suku ada semua jadi mobile JKN. Apa yang perlu diomongkan ini? Nanti kalau butuh kayak pertanyaan tambahan atau bagaimana, tinggal saya buka kisahnya mobile JKN. Ada pertanyaan dan pengaduan di situ layanannya. Itu saya dulu deh. Sudah nih. Oke. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.